Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Eh, kita bertemu kembali dalam mata kuliah jurnalistik penyiaran. Ini kita sudah memasuki pertemuan ke-10 ya, di jurnalistik penyiaran. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah radio sebagai media penyiaran. Baik, sebelumnya marilah kita awali perkuliahan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, mungkin saya akan secara singkat menjelaskan sejarah ya, tentang sejarah radio sebagai media penyiaran. Nanti selebihnya Anda bisa menelaah sendiri atau membaca sendiri sumber-sumber referensi terkait sejarah radio sebagai media penyiaran ini. Nah, Anda mungkin tentunya sudah tahu radio itu bentuknya seperti apa. Jadi kalau di zaman dulu ini sangat eksis ya. Jadi radio itu familiar sekali, selalu kita temui. Setiap rumah itu sepertinya memiliki radio ini. Gak tahu kalau zaman sekarang, karena sepertinya kalau generasi saat ini itu radio tidak lagi dilirik gitu ya sebagai sumber informasi hiburan maupun yang lain-lain, karena sudah ada teknologi baru yang lebih canggih dari radio. Oke, jadi radio ini adalah alat gitu ya. Jadi alat untuk komunikasi itu yang menggunakan gelombang elektromagnetik namanya. Untuk apa? Untuk mengirimkan suara tetapi tanpa gambar. Tuh, jadi hanya suara saja itu. Oke, jadi radio itu merupakan media audio ya. Jadi hanya bisa didengar gitu. Terus kemudian isi siaran radionya itu juga hanya bersifat sepintas gitu. Ketika selesai ya sudah selesai gitu. Tidak bisa diputar ulang gitu. Terus kemudian radio juga murah meriah, merakyat, makanya semua kalangan itu jangan radio ini masih eksis, semua memiliki radio gitu ya. Terus radio juga sama fungsinya dengan televisi atau media yang lain saat ini. Jadi fungsinya juga berfungsi sebagai alat komunikasi, alat informasi, mencari informasi, terus yang isinya juga ada pendidikan, ada hiburan, itu sebagai media ekspresi juga gitu. Lalu kemudian ini sejarah radio ya. Jadi dari radio yang menemukan adalah Heinrich Hertz ya, yang menemukan gelombang radio. Anda bisa membaca sendiri ini sejarahnya sampai radio itu sampai saat ini sampai ke Indonesia itu bagaimana sejarahnya. Anda bisa baca sendiri di slide saya ini tuh, nanti bisa diputar ulang kembali. Nah, radio di Indonesia itu pertama kali itu di Malabar, Jawa Tengah. Jadi sejak tahun 1925. Jadi pada saat itu radio adalah teknologi tercanggih ya yang hadir gitu, yang mengeluarkan sebuah suara ya bisa didengar oleh banyak orang, itu radio. Jadi ini sejarahnya juga, Anda bisa membacanya kembali nanti itu ya. Jadi radio pada masa pendudukan Jepang ya. Menurut Mintago 2023, jadi pada saat Jepang itu radio itu menjadi salah satu alat yang sangat efektif ya untuk menyebarkan informasi. Tuh.
Jadi informasi begitu cepat sampai melalui radio. Nah, jadi radio pada saat itu menjadi salah satu alat gitu sebagai alat propaganda gitu ya. Jadi mereka mempropaganda apa keadaan pada saat itu melalui radio. Misalnya contohnya mereka mengambil simpati atau apanya supaya diterima oleh masyarakat, mereka menyampaikan berita-berita yang terkesan gitu, yang mengesankan gitu, sehingga masyarakat itu percaya dengan Jepang dan mau menerima Jepang di Indonesia. Nah, dimulai pada bulan Maret itu menjelang pendaratan Jepang di Indonesia, disiarkan dari Tokyo Radio, pusatnya di Jakarta, dengan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya gitu, ciptaan W.R. Supratman ya. Begitu berpengaruhnya eh, alat ini itu ya, radio ini itu pada saat itu, jadi masyarakat itu tidak bisa lepas dari radio karena melalui radio mereka bisa mendapatkan informasi secara cepat gitu. Bahkan ini Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu dikumandangkan melalui radio sehingga masyarakat Indonesia mendengar semuanya. Terus kemudian ada 29 April 42 Jepang mendirikan organisasi Asia Timur Raya. Ya, jadi nah ini nih, jadi Jepang udah mulai membuat sebuah organisasi gitu ya. Jadi lagu Indonesia Raya diiringi orkes simfoni Nippon pada saat itu gitu ya. Jadi karena mereka memang teknologinya memang lebih canggih, lebih modern gitu. Jadi apa-apa yang memang Jepang itu yang memfasilitasi kegiatan pada saat itu. Nah, tujuannya apa? Mereka gerak cepat gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan supaya masyarakat itu bersimpati gitu ya, mereka gerak cepat gitu, yaitu tujuannya yaitu untuk mengambil hati dan simpati rakyat Indonesia pada saat itu. Kemudian ini jadi melalui siaran radio Perdana Menteri Jenderal Tojo Hideki itu ya, pemutaran lagu Indonesia Raya dan lagu Barat diganti lagu Jepang gitu di siaran radionya. Nah, jadi mereka sudah mulai mendapat simpati dari masyarakat, mengambil hati masyarakat, lalu kemudian sudah mulai mengambil alih radio gitu ya. Padahal radio adalah alat satu-satunya pada saat itu untuk sebagai alat koordinasi, sebagai alat apa ya? Jadi pesan-pesan penting itu bisa disampaikan melalui radio supaya rakyat pada saat itu, masyarakat pada saat itu segera mendengar gitu. Eh, apa mendengar apa yang terjadi di pemerintahan pada saat itu gitu ya. Jadi lagu Indonesia Raya malah diganti dengan lagu Jepang gitu. Di Jepang udah mulai menguasai nih gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian menara menyanyi. Jadi radio dimasukkan dalam kotak seperti kandang burung merpati, dipanjangkan setinggi dipanjangkan ya setinggi 2 sampai 3 meter, menyiarkan propagandanya Jepang. Itu ya. Wah, kita tidak bisa membayangkan ya pada saat itu seperti apa. Kita melawan berinteraksi dengan sesama orang Indonesia saja sulit gitu ya. Ada aja gitu yang mungkin menjadi sumber konflik gitu. Apalagi berdampingan dengan orang negara lain gitu, bukan bukan bangsa kita sendiri. Betapa kita membayangkan pada saat itu seperti apa ya keadaannya gitu. Nah, disitulah Jepang sudah mulai melebarkan terus mempropaganda eh, dirinya gitu. Kemudian Jepang melarang aktivitas radio amatir saat menduduki Indonesia. Itu. Jadi, nah radio setelah penjajahan